Pemirsa, maraknya armada travel yang diduga tidak memiliki izin operasional di wilayah Haurgelis akhirnya menuai protes dari sopir angkutan umum dan ojek pangkalan. Mereka mengancam akan unjuk rasa jika pihak Dinas Perhubungan tidak segera melakukan upaya penertiban. Maraknya armada travel yang diduga tidak memiliki izin operasi di wilayah Haurgelis menuai protes dari para sopir angkutan umum dan ojek yang biasa mangkal di terminal. Mereka yang tergabung dalam forum solidaritas sopir dan ojek terminal Haurgelis bereaksi keras lantaran selama ini pengaduannya tidak diindahkan pihak Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bahkan awak angkutan umum dan ojek pangkalan ini pun mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran jika pihak Dishub tidak mampu menertibkan keberadaan armada travel liar tersebut. Yadi, salah seorang perwakilan sopir angkutan umum ketika diadakan upaya mediasi dengan Dishub di Mapolsek Haurgelis, Kamis 31 Maret 2022 mengatakan, tujuan kedatangannya ini untuk menyikapi keluhan dari para sopir angkutan umum dan tukang ojek terminal, karena hingga kini belum ada penanganan serius dari pihak Dishub atas laporan maraknya armada travel yang diduga tidak berizin. Para sopir angkutan umum dan ojek pangkalan terminal juga rencananya akan mengadakan aksi massa mendatangi kantor Dishub Indramayu, hanya saja karena menghargai berbagai pertimbangan yang disampaikan pihak aparat penegak hukum. Sopir dan ojek pangkalan itu pun akhirnya bersedia dilakukan mediasi di Mapolsek Haurgelis. Kesimpulannya sepakat untuk tidak sepakat, Kang. Sepakat untuk tidak sepakat. Artinya masih tidak puas dengan pertemuan hari ini? Sangat tidak puas. Kami tegas saja, sangat tidak puas. Karena begini, Kang. Kami sudah sampaikan, menyamakan persepsi tadi bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Orang per orang maupun badan hukum itu wajib tunduk terhadap aturan perundang-undangan, aturan hukum. Artinya ketika ada tindak tanduk di luar itu kan pelanggaran, wajib diselidiki, dilaporkan dan ditindak. Tapi hari ini berlarut-larutnya penanganan persoalan ini kesannya ya pembiaran. Dari hasil pertemuan mediasi tersebut, Yadi merasa kecewa karena yang hadir hanya perwakilan Kepala Dishub Indramayu sehingga tidak bisa memberikan keputusan tetap dan mengikat. Menurutnya, pihak Dishub seharusnya segera menindak tegas travel yang belum memiliki izin itu karena sejak 6 bulan lalu sudah ada pengaduan yang sama. Mereka juga sepakat tidak puas karena pihak Dishub tidak segera merespon pengaduan sopir angkutan umum dan ojek pangkalan terminal, bahkan terkesan melakukan pembiaran atas maraknya armada travel yang diduga tidak berizin. Meski demikian, dari perwakilan Dishub Indramayu menyampaikan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah upaya penerbitan keberadaan armada travel yang diduga tak berizin itu. Hanya saja, baru sebatas pendataan, itu pun tidak valid, karena data yang diterima dari Dishub Provinsi dan Pusat hanya separuh, terpaksa hanya dilakukan edukasi dan pembinaan saja. Untuk Dinas Perhubungan sebenarnya banyak melakukan langkah-langkah, Pak. Artinya langkah-langkah itu kita ambil itu pendataan sebenarnya, Pak. Cuma data itu kita tidak valid. Artinya tidak valid itu dari provinsi ataupun dari kementerian, kita kan hanya sebatas menerima data separuh-separuh, Pak. Artinya kita nggak bisa full terima data. Terus juga banyak mobil-mobil travel itu yang artinya bodong, Pak. Bodong itu tidak mempunyai surat, Pak. Kalau tindakan tegas secara operasi ataupun kita hanya ke edukasinya, Pak. Hanya memberikan edukasi, pembinaan saja, Pak. Sementara itu, salah seorang sopir angkutan umum jurusan Haurgelis Cikarang yaitu Naman mengeluh semenjak ada armada travel yang diduga tidak berizin marak beroperasi, pendapatannya semakin menurun. Dulu penghasilannya antara 200.000 hingga 300.000 sehari, namun semenjak ada armada travel yang diduga tak berizin itu marak beroperasi, pendapatannya hanya 50.000 sehari. Orang ada travel gelap itu mobil sepi, Pak, sepi terus. Kosong ya. Nah, jalur kita kan kita berangkat diduluin, Pak. Tuh. Gimana dia mobil kecil bisa sesat, kita mobil gede susah ngejar aja. Oke sama dia. Terus mengenai penumpang yang diambil di jalan bagaimana, Pak?
Ya, diambil sama dia nih, ongkos sama 50. Oh, ongkosnya sama. Sama aja, Pak. Jadi si travel itu ngambilin penumpang di jalan, Jalan. ongkosnya sama juga. Kan ya, Pak? Gak pengaruh, Pak. Ini kemarin nggak pegang 50.000, gue pulang malam, macet, aduh, satuan nggak ada. Nah, jadi harapannya Bapak terhadap keberadaan supir-supir travel gelap ini bagaimana Pak Ya, harapannya? harapan saya ya tutup aja travel itu, Pak. Soalnya belum resmi mobilnya. Kalau resmi juga nggak apa-apa juga gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ya izin nggak ada, ya. Jadi kan mobil jelas Pak Kerawan Indah di tahun 90. Naman berharap pihak pemerintah atau dalam hal ini Dishub bisa segera menertibkan keberadaan armada travel yang diduga tak berizin tersebut. Demikian Gunawan mewartakan.